Anak ayam turun 8, mati 1, tinggallah 7. Hidup harus penuh harapan, jadikan itu jalan yang dituju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi sama aku, Bunda Twin. Hai Mam dan para bunda hebat, apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan selalu bahagia. Nah, kali ini aku mau share kegiatan aku lagi ya. Seperti biasa, semoga kalian gak bosan. Ini tuh aku mau salin dulu lauk aku ke dalam tempatnya, ke dalam wadah gitu ya. Ini adalah sisa dari lauk aku yang kemarin ya teman-teman, yaitu semur ayam dicampur sama tahu dan kentang. Itu ini masih ada sisa sedikit, jadi aku tuh mau salin dulu. Dan untuk wajahnya aku taruh aja langsung ke kamar mandi supaya nanti kalau pas mau nyuci piring itu tuh enak gitu ya teman-teman. Pokoknya di sini tuh aku mau langsung gercep aja buat ngeberesin dapur gitu ya, biar lega, nggak ada yang kotor-kotor gitu, yang berantakan yang kelihatan di mata gitu. Pokoknya semuanya aku beresin dan aku masukin aja ke kamar mandi semuanya yang kotor-kotor gitu, biar lebih lega. Setelah aku itu simpen semuanya yang kotor-kotor itu ke kamar mandi, di sini aku juga ngebersihin, kayak ngelap-lap juga untuk area meja-meja aku. Karena memang ini tuh setiap hari ya teman-teman, itu wajib banget yang namanya aku bersihkan dan aku lap gitu ya. Pokoknya nggak ada deh yang namanya ceritanya itu setiap hari itu nggak ngebersihin area dapur. Walaupun kadang itu nggak dipakai masak, itu tetap juga setiap hari harus diberesin gitu ya. Karena kan kita itu kalau misalnya kayak debu itu kadang kita kan nggak tahu ya teman-teman, itu tuh suka banyak. Ini tuh kegiatan aku itu di sore hari gitu ya teman-teman. Jadi ini tuh aku bersih-bersihin dulu dapur tadi. Sebenarnya aku juga mau masak, tapi sebelum aku masak, di sini aku mau ngerebus air dulu. Jadi nanti sambil nungguin airnya itu mateng, aku juga masak, nanti airnya juga ikutan mateng gitu. Pokoknya harus serba gercep deh, dan juga harus serba bisa gitu ya ngatur kerjaan biar semuanya tuh kelar secepatnya. Siapa nih yang belum pernah di antara kalian masak pakai kayu bakar kayak gini? Ayo angkat tangan kalian. Kalau aku sih udah terbiasa ya teman-teman dari aku kecil, karena memang aku juga adalah anak orang susah gitu ya teman-teman, bukan orang berada. Bahkan dulu nggak kenal yang namanya kompor gas. Itu tuh aku tahu gunain kompor gas itu ya semenjak aku merantau aja, karena memang udah kerjaan gitu ya. Beberapa kali aku tuh kerja di warung geprek juga ada, kayak di rumah makan kayak gitu tuh. Udah banyak banget kerjaan-kerjaan yang aku jalanin dulu ya, karena kan aku bukan orang berpendidikan. Jadi aku tuh kerja yang nggak punya ijazah gitu teman-teman. Jadi aku tuh cuman ngandelin skill aja gitu. Tapi kalau aku kerja dulu itu tuh memang satu pedoman aku, harus tepat waktu dan harus disiplin gitu. Bahkan dulu pas aku kerja gitu ya teman-teman, aku tuh kayak gimana ya, kayak setiap aku kerja gitu, aku tuh nggak pernah telat gitu. Bahkan aku itu selalu datang lebih awal. Bahkan keseringan itu aku yang buka toko gitu teman-teman, karena memang aku tuh datang lebih awal. Karena aku kalau misalnya udah kerja itu orangnya disiplin. Nah begitu juga dengan nge-YouTube ya teman-teman, aku itu orangnya disiplin banget dan konsisten pastinya, karena aku punya niat yang kuat kayak gitu. Mungkin kalian itu ngeh gitu ya kalau misalnya aku tuh upload selalu jam 9 dan jam 5 sore gitu. Terkadang ada sesekali aku itu upload jam 7 gitu ya, jam 7 pagi. Itu karena memang terkadang tuh pengen nyoba aja gitu ya, sekali sebulan kadang itu satu aku nyobain gitu jam 7 upload gitu. Tapi kalau keseringannya memang jam 9 pagi dan jam 5 sore. Nah aku tuh kalian bisa lihat sendiri nggak pernah libur gitu ya, selalu ada video. Karena aku kalau udah punya keinginan dan tekad yang kuat, itu tuh aku dalam gimana pun caranya aku tuh harus tetap bisa upload kayak gitu loh teman-teman. Jadi di saat aku lagi sehat kayak gini, aku tuh setiap hari bikin video, kadang bikin 2 video kayak gitu ya. Kadang juga bisa bahkan sampai 3 video satu hari aku bikin. Jadi terkadang itu pas aku lagi memang bener-bener fit badannya, kerjaan cepat beres, aku juga ngedit gitu. Jadi semua yang udah aku edit ya udah aku upload gitu, dan aku jadwalkan aja tayangnya. Nah di saat aku itu lupa, aku tuh misalnya lupa gitu ya buat nyetel video ke publik, itu tuh nggak perlu pusing gitu, karena kan videonya udah aku jadwalkan. Jadi dia akan publik dengan sendirinya, walaupun aku nggak kutak-katik kayak gitu. Jadi aku tuh memang orangnya disiplin ya teman-teman, dan aku berharap rasa disiplin aku ini dan juga rasa konsisten aku yang saat ini tuh bener-bener bisa bertahan sampai kapanpun gitu ya. Karena memang kalau misalnya kita itu mau sukses, konsisten itu adalah kuncinya. Oke deh teman-teman, kita balik ke videonya lagi lah ya.
Aku tuh tadi ngomong kayak gitu tuh bukan bermaksud menggurui atau gimana-gimana atau berlagak sok pintar, enggak ya teman-teman. Semoga teman-teman itu nggak merasa aku itu berlagak sok pintar, enggak, itu cuman karena sharing-sharing aja gitu ya. Nah teman-teman, ini tuh aku lagi bikin telur ceplok buat tambahan lauk, karena kan tadi aku bilang masih ada kan sisa semur ayam itu. Jadi aku bikin tambahan aja telur ceplok kayak gini. Nah yang satu terakhir ini aku kasih Royco supaya ada asin-asinnya, karena ini tuh buat situin gitu ya. Kalau yang lainnya nggak aku kasih Royco gitu ya teman-teman, karena kan nantinya dimakan itu pakai kuah semur gitu. Nah ini aku masak telurnya itu 4 ya teman-teman, dan ini udah kelar aku masak, udah aku bikin telur ceploknya tuh 4 kayak gini. Ya udah, di sini aku tuh mau langsung salin minyaknya gitu, terus aku salin juga telurnya ke dalam piring kayak gini, dan aku tuh mau langsung ngebersihin aja. Jadi aku tuh masaknya simple aja sih hari ini ya, cuman nambahin telur ceplok doang ya, karena memang masih ada lauk ya teman-teman. Nah di sini aku juga ngangkatin pakaian, cuaca itu masih cerah banget sih ya, cuman karena memang pakaian aku kalau jam segini sih udah kering gitu ya, jadi aku langsung angkat aja, karena kalau misalnya dibiarin terlalu lama juga pakaian ini takutnya nanti tuh lembab lagi, apalagi kalau udah kesorean banget dah nggak ada cahaya matahari, biasanya tuh suka rada-rada lembab lagi dianya gitu. Jadi pas lagi cuaca panas kayak gini kalau emang udah kering ya udah diangkat aja. Ternyata itu tuh jilbab aku jatuh gitu ya, tapi kan karena tanah di tempat aku kan tanah berpasir gitu, jadi dia nggak kotor. Oke, lanjut ke aktivitas yang berikutnya. Di sini aku itu mau lanjut buat nyuci piring, karena memang kalau yang namanya udah habis berkegiatan masak memasak di dapur itu pasti cucian piring itu ada gitu ya. Ditambah lagi aku itu tadi pagi nggak nyuci piring gitu, jadi baru sore ini aku nyuci piring. Aku itu masih jadi PR banget ya teman-teman, nyuci piring dalam sehari itu 2 kali, setiap pagi dan sore. Tapi nggak tahu kenapa terkadang itu kalau lagi rajin ya aku cuci pagi, kalau misalnya enggak ya kadang tuh ya cuma sekali sehari gitu ya. Nggak tahu kenapa, pokoknya kalau lihat piring itu dikit itu agak rada mager aja gitu untuk duduk di kamar mandi ini gitu. Jadi kadang ya sore aja gitu baru aku cuci untuk piring-piringnya, nunggu agak rada banyakan dulu. Oke deh teman-temanku semuanya, sambil kalian lagi ngikutin aku untuk mencuci piring, aku juga mau sapa-sapa nih untuk teman-teman semuanya. Hai Mam, hai Bunda, hai semua. Terima kasih banyak untuk kalian yang udah klik video aku. Untuk kalian yang baru gabung atau yang baru menemukan channel aku ini, aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan, aku Dina, ibu rumah tangga dengan anak kembar. Jika berkenan boleh banget ya teman-teman kalian bantu aku untuk kembangin channel aku dengan cara klik tombol subscribe, nyalakan lonceng, dan jangan lupa juga untuk kalian itu selalu kasih like dan komentar yang positif agar aku tuh makin semangat. Untuk kalian semua yang udah selalu support dan udah selalu mendukung aku ucapkan terima kasih banyak. Semoga Allah membalas kebaikan kalian dengan sebaik-baiknya balasan. Untuk teman-teman yang saat ini lagi berjuang di dunia per-YouTuban untuk mencari 1K dan 4K, aku hanya bisa ucapkan selamat dan semangat ya teman-teman. Kenapa aku bilang selamat? Selamat berjuang dan semangat berjuang pastinya ya teman-teman, agar kalian tuh bisa cepat memenuhi syarat untuk mengajukan proses monetisasi. Tapi kalian tuh jangan hanya berfokus untuk mengejar 1K dan 4K ya teman-teman, karena 1K dan 4K itu hanyalah kayak apa ya, kayak hanya awal aja, itu kayak proses awal menuju perjuangan yang sesungguhnya. Setelah kalian monet itu akan merasakan lebih perjuangannya lagi. Jadi kalau misalnya dari awal kalian udah memulai untuk channel kali ini dengan usaha yang bagus, insya Allah hasilnya juga nanti setelah monet itu akan bagus gitu ya. Jangan pernah coba-coba untuk beli-beli yang namanya subscriber atau beli-beli view gitu ya teman-teman. Karena kalau misalnya kita beli subscriber gitu ya, tapi yang nonton video kita itu sedikit juga nggak ada gunanya kan. Percuma kan kalau subscriber banyak yang nonton itu nggak ada gitu kan, itu justru bikin nyesek nggak sih gitu ya. Jadi aku saranin ke teman-teman, alami aja, perlahan tapi pasti ya teman-teman. Pokoknya jangan pernah menyerah. Oke, lanjut ke aktivitas aku lagi. Di sini aku lanjut buat nyapu-nyapu, dan di sini tuh ada baby twin aku. Aku itu padahal udah bilang bangun kayak gitu ya, aku suruh bangun, tapi itu diem aja gitu. Tapi kalau misalnya udah disodorin tangan kayak gitu ya dia bergeser gitu tuh si kakak tuh teman-teman.
Anak-anak itu kadang itu bener-bener deh ya teman-teman, kayak mereka itu sweet banget gitu ya, terus juga terkadang itu lucu gitu. Di saat kita lagi capek ngelihat tingkah anak-anak, terkadang itu kayak bener-bener rasa capek itu hilang gitu ya. Apalagi aku punya anak kembar, rumah itu kalau misalnya mereka itu nggak tidur, rumah itu akan selalu berasa rame gitu. Tapi kalau misalnya mereka itu tidur gitu ya, nah di situ baru berasa sepi banget gitu rasanya rumah. Oke, kita lanjut ke aktivitas aku lagi. Udah kelar aku nyapu-nyapu. Di sini aku juga nyusunin piring yang udah aku cuci tadi. Ya, biar lega aja gitu ya, teman-teman, kerjaan aku. Sebenarnya aku itu memang kan udah lama ya bilang pengen beli keranjang yang bolong-bolong itu, tapi setiap aku mau beli, itu aku nggak pernah nemu yang besar. Aku tuh nemunya yang kecil. Kalau yang kecil menurut aku nanggung, apalagi cucian piring aku kan selalu banyak gitu ya. Kalau kecil-kecil kayak gitu tuh kayak pasti nggak muat gitu. Makanya aku belum beli-beli sampai sekarang. Kemarin di pasar juga aku tuh udah ada lihat, tapi ya itu kecil gitu ya, agak rada kecil, jadi nanggung gitu kalau aku mau beli. Makanya ya sampai sekarang aku masih belum beli-beli juga untuk kayak apa ya, kayak baskom yang besar gitu ya, ya terus yang bolong-bolong kayak gitu. Even if you're gone, I won't forget you. You're all I know, what I need, and that ain't changing. And even if you're gone. Nah teman-teman, saking keasiknya aku itu tadi berkegiatan, aku tuh sampai lupa buat ngecek air aku ini yang ditungku gini ya. Jadinya ya gini, apinya itu udah mulai apa ya, udah mulai padam gitu. Bukan mulai padam sih, cuman kayak kayunya itu udah habis gitu kan. Jadinya apinya itu udah nggak hidup lagi. Jadi aku benerin dulu. Dan ya seperti inilah ya teman-teman, resiko kalau misalnya kita itu masak di air, masak di tungku kayak gitu suka banyak asap. Nah ini aku mau liatin ke kalian teman-teman, pohon pisang aku di dekat rumah itu lagi berbuah banyak. Ini yang di belakang dapur ada 3 tandan, dan ini tuh yang di samping ini tuh banyak banget, ada 4 tandan gitu, cuman ya masih kecil-kecil. Nah ini pas tadi aku mau masak air itu aku lihat ada pepaya, ini tuh udah mengkal-mengkal gitu, langsung aku ambil aja, karena biasanya kalau pepaya ini tuh nggak lama gitu ya teman-teman, pasti langsung merah gitu. Itu pohon jeruk udah nggak terlalu banyak buahnya ya teman-teman, karena memang kemarin itu udah aku jual dapat 11 kiloan gitu, udah 2 kali ngejual sih. Yang sekali itu dapat 10 kilo dan yang kemarin itu dapat 11 kilo. Alhamdulillah lumayan buat tambah-tambahan uang jajannya, walaupun harganya itu nggak mahal, cuman 4 ribuan aja sekilonya. Tapi nggak apa-apa, alhamdulillah gitu ya, daripada jatuh aja berbusuk kayak berjatuhan busuk-busuk gitu di samping rumah, mending dijual gitu kan. Tapi kalau misalnya tetangga-tetangga itu pada minta, aku ya kasih-kasih aja ya teman-teman, karena aku yakin semakin banyak orang yang ngambil buahnya gitu ya, kita itu baik sama orang dan nggak pelit gitu ya, insya Allah buah dari jeruk itu nanti itu pasti bakalan jadi lebih banyak gitu. Nah sekarang kita lanjut lagi ke aktivitas aku. Ini tuh anak-anak udah aku mandiin, jadi sekarang aku itu mau pakein anak-anak baju, dan aku itu mau sisirin juga rambutnya. Pokoknya aku itu sengaja ya teman-teman, tadi tuh dikasih pampers dulu anak-anak dan juga dikasih singlet, supaya aku nggak perlu nutupin pakai stiker lagi gitu, karena ribet aja ya teman-teman, ngeditnya itu harus dikasih stiker gitu. Jadi daripada nanti video aku tuh kena pelanggaran karena ngelihat anak-anak yang nggak pakai celana atau baju gitu kan, jadi mendingan aku kasih pampers dan singlet dulu gitu ya, baru aku rekam gitu, alias aku rekor gitu. Ini yang pertama aku dandanin ini adalah adik ya teman-teman, adik Rara. Oh iya, kemarin itu yang nanya namanya si kembar itu siapa sih bun, katanya gitu ya. Namanya si kembar itu yang kakak itu namanya Nana panggilannya ya. Kalau si adik namanya itu Rara panggilannya. Kalau nama panjangnya itu si kakak itu Davina Sazani dan adik Davira Syazani. Bedanya itu cuman Ra dan Na aja. Kalau nama panjangnya itu sama gitu ya. Nah ini adek udah cantik, aku udah ikat rambutnya, udah aku dandanin dengan cantik gitu ya. Sekarang lanjut si kakak juga yang mau aku dandanin. Ini tuh anak-anak itu ya teman-teman, kalau misalnya dipakein baju kayak gini, alhamdulillah sih mereka itu tenang dan gak rusuh gitu ya. Jadinya aku makein bajunya itu juga enak gitu, mereka tuh juga antri gitu teman-teman. Pokoknya lucu banget deh gitu. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and
Setelah tadi adik yang aku pakein baju dan aku dandanin, lanjut di sini tuh si kakak ya teman-teman yang aku dandanin dan mau aku ikat rambutnya. Itu aku ikatnya itu sedikit aja sih di belakangnya gitu ya. Ya buat gaya-gayaan, namanya juga punya anak perempuan, enaknya itu digaya-gayain gitu kan rambutnya. Terima kasih banyak ya untuk teman-teman semuanya yang udah ngikutin kegiatan aku sampai di detik sekarang ini. Semoga setiap video yang aku share ada manfaat yang bisa kalian ambil. Semoga kalian selalu suka dan selalu enjoy untuk nonton video aku, dan semoga juga kalian itu selalu merasa terinspirasi dengan video aku. Untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa ya untuk di subscribe dulu dan dinyalakan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan kalau misalnya ada video terbaru dari aku. Dan untuk kalian yang udah selalu nungguin video aku gitu ya, pede banget, aku ucapkan terima kasih banyak ya teman-teman. Jangan lupa video aku itu akan tayang setiap hari jam 9 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.